sore teman-teman semua. Sore. Pada sore hari ini kita akan belajar mengenai sistem hukum Indonesia, makna dan karakteristik hukum, serta klasifikasi hukum. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Selesai. Kemudian kita absen ya. Pertama Ais, Desya, Saputri, Naswa, Hadir. Oke. Kita harus tahu dulu mengenai tujuan pembelajaran. Jadi kita kan sudah tahu materinya tentang sistem hukum Indonesia. Itu tujuannya yang pertama meyakini nilai-nilai dari sistem hukum Indonesia sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan Indonesia. Yang ketiga, kalian harus bisa menganalisis dan menalar sistem hukum Indonesia, maknanya dan klasifikasinya. Dan yang terakhir adalah kalian diharapkan mampu menyaji hasil penalaran kalian mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UUD 45, yaitu dalam bentuk laporan atau tugas terstruktur. Jadi sebelum saya mengawalinya, kalian tahu tidak mengenai permasalahan hukum yang sedang terjadi di Indonesia? Mungkin berita hukum, dengar berita tentang seorang nenek-nenek yang mencuri buah kakao dan mendapatkan hukuman penjara selama 1 bulan. Bagaimana tanggapan kalian? Mungkin karena ekonomi di Indonesia belum merata sehingga nenek tersebut tidak mendapatkan cukup kebutuhan tidak tercukupi sehingga dia melakukan itu. Menurut kalian itu penegakan hukum di Indonesia itu udah sesuai dengan undang-undang dan Pancasila belum? Dengan kasus ini, dengan kasus yang ada kasus yang nenek-nenek kok bisa dipenjara 1 bulan gitu. Kalau sekilas kan kita pasti kan menyebutkan kok bisa sih hakim itu tidak memiliki rasa belas kasih gitu ya. Apalagi yang melaporkan itu kan kayak melaporkan ibunya sendiri misalkan ya, atau neneknya sendiri itu sehingga tidak manusiawi, atau mungkin ada yang bilang itu pelanggaran hak asasi manusia. Tapi kalau secara prosedur hukumnya ada yang bilang itu betul, kalau ada mencuri dan ada buktinya itu ditangkap. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa sistem hukum di Indonesia itu belum sepenuhnya baik. Nah, kemudian sistem hukum itu apa? Sistem itu apa sih? Sistem, ada yang tahu sistem itu apa? Sistem itu adalah suatu kesatuan dari beberapa komponen. Itu membentuk satu sistem. Misalkan komponen kalau di hukum itu komponen misalkan polisinya, hakimnya, terus atau mungkin masyarakatnya, undang-undangnya, itu semuanya sistem yang saling membentuk suatu kesatuan. Dan untuk mencapai tujuannya karena apa? Yang tadi, penegakan hukum. Jadi kalau kasus yang seperti itu menandakan bahwa ada masalah terhadap sistem hukum di Indonesia. Sistemnya itu tidak sesuai, dan apa itu? Ya nanti kan itu tergantung kepada permasalahannya yang menanganinya. Terus kemudian, dan hukum itu apa sih? Hukum kan tadi udah bilang hukum, dan hukum itu apa? Ada yang tahu hukum itu apa? Secara singkat saja, hukum itu apa? Aturan. Ya benar, aturan. Terus apa lagi? Banyak kata lain dari aturan. Ketentuan,
aturan atau ketentuan yang ada dalam undang-undang yang harus ditaati oleh semua warga negara. Hukum itu sifatnya memaksa, mengatur, dan apa yang satu? Yang tahu? Membatasi. Ya, membatasi. Dia itu membatasi sama mengatur, memaksa, dan apa yang satu? Apa sifat hukum? Yang ketiga itu melindungi. Jadi hukum itu selain mengatur warga negara Indonesia, tetapi juga memaksa setiap orang itu harus patuh terhadap hukum. Terus yang ketiga dalam melindungi. Jadi adanya hukum itu melindungi warga negaranya. Kalian bisa lihat kalau di kebun binatang itu kan hewan-hewannya kan buas, ada yang buas, dan itu buat wisata kan, dan itu setiap kandangnya itu ada pagarnya. Nah itu yang membatasi supaya bisa dijadikan tempat wisata. Hukum pun sama seperti pagar itu, supaya masyarakatnya itu tidak berhutang dalam penyelenggaraan negaranya. Terus kemudian nanti kalian mengerjakan tugasnya itu cukup simpel ya, tiga soal. Yang pertama kalian tulis, yang pertama itu pengertian hukum menurut para ahli. Kalian sebutkan 4 ya. 4. Kemudian yang kedua, pengertian hukum menurut kalian sendiri. Sudah. Dan yang ketiga adalah contoh-contoh penggolongan hukum yang ada di Indonesia. Sudah? Nanti itu dikerjakan secara berkelompok. Ini kan ada 4 orang, jadi ada 2 kelompok. Mengerjakannya 3 sekaligus ya, tiganya itu dikerjain semua. Nanti waktunya 15 menit, nanti ada presentasi. Oke, mungkin bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Waktu pengerjaan kelompok sudah selesai. Sekarang tinggal presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan minimal dua tokoh, yang tokoh, terus yang penggolongan juga minimal 2 penggolongan ya. Nanti yang beda-beda. Kelompok 1 mungkin bisa memulai. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Pengertian hukum menurut ahli. Jawaban: Plato, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. SM Amin SH, yaitu kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma. Soal kedua, pengertian hukum menurut sendiri. Menurut saya, hukum adalah merupakan norma dan sanksi yang dibuat bertujuan untuk menjaga ketertiban, mengatur tingkah laku manusia, dan menegakkan keadilan. Nomor 3. Contoh penggolongan hukum di Indonesia. Jawaban: 1. Berdasarkan wilayahnya berlakunya ada 2 macam, yaitu hukum nasional dan internasional. Berdasarkan waktu berlakunya ada 2, yaitu plus konteos dan Sudah? Ya, selanjutnya kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami.
1. Pengertian hukum menurut ahli. Menurut Sajipto Raharjo, hukum merupakan karya manusia yang berisi petunjuk-petunjuk dan tingkah laku. Menurut Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tak hanya mengikat masyarakat tetapi juga rakyat. Nomor 2. Pengertian hukum menurut saya. Hukum adalah sekumpulan peraturan yang membatasi manusia dengan tujuan melindungi. Nomor 3. Contoh-contoh penggolongan hukum. Menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Menurut isinya, hukum publik dan hukum privat. Menurut sifatnya, hukum memaksa dan hukum mengatur. Sekian hasil. Oke, adakah yang mau bertanya? Baik kelompok 1 atau kelompok 2? Silakan. Iya, kelompok 2. Apa yang dimaksud hukum ius constitutum? Baik, kelompok 1 mungkin bisa menjawab. Adalah hukum yang berlaku sekarang bagi satu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya semua jenis hukum yang berlaku di Indo saat ini. Ya, jadi kesimpulannya apa? Ada yang mau menyimpulkan hasil diskusi pada sore hari ini? Jadi inti dari pertanyaan tadi benar, hukum menurut ahli, menurut kalian sendiri juga sudah benar. Jadi dapat dirangkum bahwa hukum itu adalah peraturan-peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Jadi hukum itu mengatur semuanya tingkah laku kita sebagai warga negara Indonesia. Dan yang kedua adalah peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Jadi tidak sembarangan orang membuat hukum. Yang membuat hukum itu adalah negara. Dan yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Semua orang harus mematuhi, tidak boleh tidak. Terus yang terakhir adalah sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Semuanya tegas, ada dalam undang-undang, semuanya diatur. Dan tadi juga penggolongan hukum yang ada di Indonesia juga ternyata banyak sekali, ada yang berdasarkan bentuknya, wujudnya, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca sendiri di buku LKS. Dan yang terakhir adalah mengenai tugas individu. Kan tadi tujuan pembelajarannya adalah menganalisis dan menalar. Jadi tugasnya adalah kalian mencari berita tentang hukum. Berita apa saja, mungkin yang seperti tadi ya, yang seperti nenek-nenek itu. Terus yang kedua adalah analisis lah. Itu beritanya itu masuk ke dalam penggolongan hukum apa? Mungkin hukum publik atau privat gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah apa sebab itu terjadi. Maksudnya apa? Misalkan kalian beritanya itu tentang apa, kan dijatuhi hukuman. Dan mengapa itu dijatuhi hukuman? Sebabnya apa? Mungkin dia karena melanggar pasal apa-apa gitu ya. Terus kemudian yang keempat adalah apa yang dilanggar. Itu jelas ya, nanti di beritanya juga ada, kalian bisa menganalisis sendiri dan mencari berita yang sama itu banyak kan, ada webnya itu kan banyak ya, ada dari Kompas, dari CNN gitu ya, yang sama-sama. Terus dan yang kelima adalah bagaimana solusi. Bagaimana solusi yang dapat kalian ajukan kepada pihak kepolisian untuk mencegah terulangnya kasus tersebut. Jadi supaya kasus di berita yang pertama itu kalian tidak terulang lagi itu bagaimana gitu ya. Nanti kalian ini ditulis, terus dikumpulkan minggu depan di folio. Ini sebagai tugas individu ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala pengertian. Sebelumnya, untuk menutup pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.